Oke teman-teman, ketemu lagi di Toyos Podcast. Kali ini kita pengen bahas sedikit tentang lifestyle, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong lifestyle, banyak kalangan muda yang menyukai vapor. Nah, di sebelah saya ada salah satu pemilik toko vapor yang ada di Purwokerto. Langsung saja saya perkenalkan, namanya adalah Mas Redita. Halo, Mas Toyes. Berdiri sejak kapan ini Mas? Punya toko vapor gini? Kalau berdiri itu mulai dari sekitar 2016 akhir, tepatnya di bulan September ya. September 2016 ya. Loh, sebelumnya kan jenengan kerja, setahu saya kan kerja di bank gitu. Kok bisa tiba-tiba jadi pengen pengusaha? Ada yang ngeracunin jenengan untuk jadi pengusaha gitu apa? Nah itu karena awalnya itu karena saya salah satu korban dari PHK-an. Oh. Dulu saya di perbankan, Okay. cukup lama lah. Itu ada sampai sekitar ya kurang lebih 12 tahun. 12 tahun di perbankan ya? Cuma kebetulan karena ada sedikit banyak bermasalah, banknya harus pengurangan dan saya salah satu dari korban pengurangan itu. Oke. Terus harus seperti apa ya setelah kerja di bank. Akhirnya tercetuslah. Pada saat itu saya udah mulai nge-vape. Saya sebagai konsumen. Konsumen. Terus apa salahnya kalau saya coba daripada jadi konsumen, kenapa saya nggak berbisnis di bidang ini aja gitu. Oke. Akhirnya saya sama ada rekan itu mencetuskan untuk membuka toko vape. Oke. Berarti tadi September 2016 itu udah pakai vapor berapa tahun padahal sebelumnya itu? Kurang lebih udah pakai Setahunan ada. Satu tahun. Ya. Satu tahun. Oke. Nah, sebelumnya tapi berarti ngerokok dulu apa gimana? Kalau saya terus terang perokok, tapi bukan perokok berat lah ya, umum lah, perokok umum. Satu bungkus itu kurang lebih ya satu atau maksimal itu 2 bungkus lah sehari gitu. Terus berhenti pengen nyoba vapor karena apa? Dulu rasanya enak apa gimana? Ya, sebenarnya kalau kondisi saya itu dulu terus terang berat badan itu Gembal. ya kalau saya sekarang sih nggak gemuk-gemuk amat ya, cuma dulu itu hitungannya kurus banget gitu. Kurus banget. Nah setelah saya pakai vape itu kan vape itu lebih cenderung membuat apa ya, tenggorokan aus lah atau apa. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar saya konsumsi air putih itu lebih banyak. Dan mungkin itu di badan terasa lebih seger gitu daripada rokok. Terus banyak efek-efek lain yang saya anggap itu vape apa ya, punya nilai plus lebih daripada rokok gitu. Oke. Sebelumnya pernah bisnis yang lainnya belum mencoba ini? Kalau bisnis lain pada saat kerja pernah, cuma mungkin nggak terlalu fokus lah ya, hanya sekedar bisnis sampingan itu saya jual beli mobil gitu. Oke. Itu juga lama juga jual beli mobil? Semenjak saya kerja di perbankan, pertengahan, terus saya mulai merambah ya iseng-iseng lah, stok 1, stok 2 gitu, kerjasama sama showroom kayak gitu. Keuntungannya buat buka toko apa? Nah, itu saya kumpulin sampai pada akhirnya ya itu tadi saya harus resign, dan dari situ saya dapat ya mungkin boleh dibilang apa namanya, bukan pesangon, mungkin tali kasih gitu. Karena nilainya yang nggak seberapa, terus saya alokasikan ke bisnis vape ini gitu. Dari orang tua ada jiwa bisnis juga apa gimana? Kok bisa pengen jadi pebisnis gitu kan? Kalau orang tua itu sama sekali nggak ada basic bisnis. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Bapak pegawai negeri ya, PNS gitu ya? Kalau bapak iya BUMN, pensiunan. Ya? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Cuma kalau bapak itu mungkin lebih
jiwanya lebih ke seni gitu ya. Seni. Oke. Kalau Vapor ada seninya nggak sih? Kalau seni sih sebenarnya gini, Vapor itu lebih ke gaya hidup ya, lifestyle. Lifestyle, oke. Jadi kalau di dalam Vapor, dunia Vapor itu sendiri ya ada nilai seninya juga. Contoh ada acara lombanya atau seni membuat koilnya gitu. Karena nggak sembarangan juga gitu. Oke, balik lagi ke awal cerita Vapor tadi, Mas. Nah, pertama berarti langsung di sini tempatnya di sini ya. Jadi ini dulunya itu garasi mobil. Garasi mobil. Beruntung saya punya lokasi di pinggir jalan besar. Akhirnya saya manfaatkan garasi ini, saya jebol buat toko, buat usaha. Itu tahun 96 ya? 2016. 2016, sorry ya. Udah segini banyaknya gitu? Oh enggak, dulu awal ya, terus terang aja itu dulu modal di awal itu hanya uang pas-pasan. Karena patokan bisnis saya gini, bisnis apa sih yang kira-kira bagus, yang bagus buat dijalankan. Semua bisnis itu bagus buat saya. Yang penting kita berani action. Terus patokan saya pribadi, bisnis yang dengan modal yang kira-kira saya mampu. Ketika saya gagal, saya nggak terlalu pusing, nggak terlalu stres mikirin modal yang harus hilang itu. Akhirnya ketemulah vape ini dengan modal yang ya boleh dibilang relatif kecil awalnya gitu, bisa dijalankan dengan ketekunan dan sebagainya, akhirnya bisa dikembangkan seperti ini. Udah berapa toko nih yang udah dibuka? Ada selain ini kan di sini? Untuk sementara ini ada 3 toko. 3 toko. Ada 2 cabang di tempat lain, satunya masih di Purwokerto, satunya di luar kota ada 1. Ya mudah-mudahan setelah ini buka lagi ya. Amin. Bikin franchise gitu. Ada nggak sih yang buka franchise dari Vapor gitu? Mungkin di teman-teman yang lain ada. Ada ya. Cuma kalau saya sendiri, saya nggak go public gitulah. Saya tetap buat konsumsi sendiri aja, bisnis sendiri aja, karena saya nggak mau terlalu pusing urusan dengan rekanan orang lain kayak gitu. Nggak mau uangnya terlalu banyak gitu? Kalau uang sih siapa yang nggak mau ya, pasti semua orang butuh uang ya, pasti mau lah. Cuma kan saya fokus di sendiri dulu aja. Oke. Untuk pembuktian mungkin ya, kalau nantinya udah siap semuanya mungkin by system dan segala macam, ya, nggak nutup kemungkinan ya. Oke. Nah, berarti kan tadi 2016, sekarang 2021, sudah 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Perjalanannya yang dengan masih ingat awal-awal gimana tuh? Jadi gini, kalau di dunia vape itu sendiri, dulu awalnya ya, saya punya stok itu hanya boleh dibilang, ya kalau dinilai nominal, mungkin masih di bawah 50 juta. Itu awal merintis. Stok barang aja, dari liquid lah, jenis liquid. Saya cuma bisa stok paling berapa biji, displaynya juga banyak yang kosong gitu. Nyatanya yang diakalin gitu-gitu ya? Ya. Terus mengingat ya bisnis ini kok dilihat semakin berkembang, akhirnya saya berhentilah. Itu tadi yang usaha satunya itu jual beli mobil. Akhirnya saya fokuskan di sini dan saya perbesar ini sampai ya dulu space itu paling cuma berapa kotak ini di sini gitu. Akhirnya saya perluas gitu. Boomingnya tahun kapan berarti itu kalau Vapor di Indonesia? Kalau bicara booming itu 2018 sebenarnya udah, 2017 pun sebenarnya udah mulai ya? Trennya semenjak saya buka 2016 itu trennya tuh selalu naik. Itu banyak pemakai, ibaratnya orang-orang baru newbie itu dari saya buka itu 2016 trafficnya itu naik terus gitu. Dan puncaknya itu benar-benar rame dalam arti bukan hanya sekedar omset gitu ya. Itu rame komunitas lah, banyak misalkan ada device tertentu, alatnya tertentu itu membentuk sebuah komunitas. Itu
puncaknya itu di sekitar 2018, 2019 itu mulai agak lumayan lah. Ada lombanya juga di mana-mana, itu mulai rame. Nah, awal-awal kan banyak yang bilang, mungkin entah sekarang masih atau enggak, yang ngomongin vapor itu berbahaya. Masih nggak kabar-kabar itu masih dengar nggak gitu? Kalau itu udah mulai kurang. Itu puncaknya juga di 2019 mungkin karena vape itu dianggap terlalu rame atau itu semacam black campaign atau apa, saya juga kurang paham ya. Yang jelas kalau kita bilang bahaya, yang namanya barang elektronik ya, kalau kita nggak paham pasti bahaya gitu. Cuma tingkat bahayanya itu nggak sesuai yang dikabarkan orang-orang seperti itu. Jadi ada istilah vape meledak lah atau apalah itu. Sepengalaman saya itu nggak ada kejadian vape itu meledak. Benar-benar nggak ada ya? Itu nggak ada. Nggak ada yang dipakai Taliban buat ngebom ya? Oh, itu nggak ada, semacam seperti itu nggak ada. Yang jelas kalau vape itu konslet ada. Ya, karena namanya elektronik gitu. Ada unsur baterai di dalam kayak gitu, ada komponen-komponen. Kalau konslet itu ada. Itu banyak faktornya. Bisa jadi karena baterai yang udah nggak layak itu masih dipakai. Ada beberapa jenis baterai yang bentuknya serupa tapi peruntukannya bukan pakai itu. Misalkan contoh kayak kalau nggak salah itu baterai laptop atau apa itu di dalamnya kalau dibongkar itu ada yang dulu sempat karena pengen efisien gitu itu bongkarin bekasan seperti itu, baterai dipakai itu kan kurang cocok. Terus yang kedua kontroversinya kan ilegal gitu, karena tidak bercukai gitu katanya. Benar nggak? Kalau dulu memang semenjak saya pertama saya buka itu belum ada cukai. Alhamdulillah kalau nggak salah per 2018 itu udah mulai dilegalkan dengan cukai berarti dengan liquid bercukai itu. Alhamdulillah 3 bulan dijalankan cukai itu, bisnis vape ini di Indonesia itu sudah berkontribusi kurang lebih itu 100 sampai 200 miliar. 3 bulan pertama sudah. 3 bulan pertama bercukai. Ada lagi orang yang bilang itu vapor mahal. Nah, emang mahal beneran gitu? Atau bisa dijelasin dari sudut kebanyakan orang kan mungkin itu peralihan dari perokok ke vapor gitu loh. Jadi rokok kan satu bungkus kan ya rata-rata mungkin 25.000 lah ya. Oke, sekarang kalau vape itu memang mahal gitu. Mahal di awal maksudnya. Kita di awal mau nge-vape itu harus mengeluarkan budget yang cukup lumayan buat beli device-nya dan lain-lain. Cuma ke depannya kita cukup untuk memaintainnya itu kalau mau hitung-hitungan sebenarnya bisa lebih irit vape. Oke. Berarti kan modalnya berarti di alatnya dulu ya, di device ya? Di alatnya dulu. Apalagi kalau untuk sekarang itu udah muncul alat-alat yang seperti kecil-kecil seperti ini. Ini namanya pot. Nah, ini di zamanku belum ada. Harganya lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Berapa? Kisaran berapa nih Mas kalau yang gini-gini? Ada macam-macam ya. Ada yang mulai dari 70.000, ada yang 100.000, ada yang benar-benar satu paket itu siap pakai itu 150.000 itu ada. Ada ya. Oke, jadi yang ngomong vape mahal berarti bisa dibantah dengan data gini doang? Ya, sekarang lagi ramenya kayak gini. Oke. Tinggal diisi liquid doang ya berarti kayak gitu tinggal ya? Tinggal isi liquid. Kalau misalkan untuk maintainnya tinggal ganti cartridge atau coilnya aja. Oke. Nah, ini sekedar apa ya, informasi juga ya buat teman-teman. Jadi kebanyakan orang nge-vape juga pertama biasanya lari dari rokok gitu ya, pengen berhenti merokok gitu. Saya juga baca-baca, memang benar kayak gitu. Kalau pengen berhenti merokok, kuncinya satu itu niat. Jadi vape itu hanya sekedar alat untuk memediasi lah gitu, menjembatani untuk tahapan berhenti merokok. Jadi masih banyak konsumen yang datang dari basicnya perokok itu, aku pengen berhenti ngerokok.
kita selalu sampaikan kalau pengen berhenti ngerokok itu kuncinya satu, pertama niat gitu. Kalau yang kedua bisa dibantu dengan alat vape seperti ini gitu. Kenapa kok masih setelah aku nge-vape rasa pengen ngerokok itu masih ada gitu. Kadang kan timbul pertanyaan seperti itu. Itu sebenarnya banyak yang kurang paham seberapa kebutuhan nikotin di dalam tubuh gitu. Kebiasaan ngerokoknya dia sehari berapa gitu ya? Satu batang nikotin kadarnya berapa, dia bisa menghabiskan satu hari itu berapa batang gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai vape seperti ini, itu kan low banget nikotinnya. Otomatis kebutuhan nikotin itu nggak tercukupi. Sedangkan sekarang itu ada jenis-jenis liquid yang bisa memenuhi kebutuhan nikotin untuk si perokok ini. Kuncinya kita harus tahu konsumen itu arahnya pengennya seperti apa dulu gitu ya. Karena memang kalau saya dulu memang lebih ke ya biar yang kayak kita awal bahas juga Mas, lifestyle gitu kan, kelihatan keren gitu ya, anak-anak muda sekarang. Nah, buat lifestyle-nya sendiri nih Mas, kan memang banyak ya yang akhirnya kita ngomongin industri gitu kan ya, berarti industri tidak lepas dari banyaknya yang akhirnya hanya sekedar jualan mungkin alat gitu, merambah ke hal lain berarti ya. Jadi gini, kalau bicara gaya hidup untuk vape itu sendiri gitu, ada beberapa yang karakternya memang aku butuh prestis nih, aku ngikutin zaman gitu. Ada beberapa device yang diperuntukkan memang untuk nilai prestis tersebut. Cuma semahal-mahalnya untuk alatnya itu sendiri itu satu paket kurang lebih ya antara 3 sampai 5 juta lah. Itu udah sangat prestis dengan harga segitu. Untuk di tahapan yang terendah itu tadi ada yang dengan harga yang sangat terjangkau pun itu sebenarnya bisa untuk peruntukannya sama kayak gitu. Cuma kan kita kembalikan lagi ke customer, kadang kita udah kasih ke customer ini loh alat yang seperti ini, harganya terjangkau, peruntukannya sama, tapi si customer itu nggak mau malah gitu. Gampangnya beli merek gitu lah ya. Pengen beli merek, aku pengen yang prestis, yang harganya sekian. Sebenarnya peruntukannya hampir sama. Gitu. Tadi kan sempat dibahas juga nih, ada lomba-lomba gitu. Ikut-ikut juga sini. Kalau saya lebih ke Vaporista, yang turun lomba-lomba. Itu yang dilombakan itu ada lomba trik, itu yang bikin bulet-bulet. Lope-lope gitu. Iya, lope-lope bikin kotak ya. Terus ada yang lomba itu tebel-tebelan asap gitu. Tebel-tebelan jauh-jauhan. Terus sama lomba recoil, itu bikin coil. Oh, bentukan coilnya gitu. Iya, bentukan coil. Itu duitnya banyak apa Mas dari kalau menang lomba gitu? Apa naikin? Ya sebenarnya naikin pamor aja sih. Kalau duitnya lumayan lah. Tapi efek yang dirasa lebih ke itu ya? Satu, otomatis pamor si Vaporista itu naik juga. Di sisi lain juga pamor toko juga naik kayak gitu. Ya hampir sama kayak artis-artis mungkin ya jadinya ya. Wah ini orang dikenal banyak orang gitu mungkin ya. Itu bisa jadi apa namanya trend center lah artis vape gitu loh. Setauku kan kalau liquid cuma ada 2 ya, creamy sama fruity ya. Benar nggak sih? Gitu. Kalau macamnya itu ada creamy, ada fruity. Patokannya gini, kalau fruity itu dingin, ada dingin-dinginnya. Kalau creamy itu lebih ke rasa-rasa makanan gitu. Cuma untuk jenis liquid itu sendiri itu ada freebase, ada saltnik gitu. Apa tuh? Kalau freebase itu buat patokan gampangnya aja itu kadar nikotinnya kecil. Kalau saltnik kadar nikotinnya tinggi. Saltnik itu pun punya beberapa karakter. Saltnik itu ada karakter yang memiliki throat hit sama nikotin kick gitu. Kembali lagi ke perokok. Kita selalu arahkan ke nikotin salt.
Oke. Karena kebutuhan nikotinnya, mereka pasti akan lebih terpenuhi daripada menggunakan freebase gitu. Tetap nggak bisa berhenti ngerokok ya kalau gitu ya biasanya mereka ya? Ya bisa jadi kembali lagi ke niat gitu. Oke. Terutama kan kalau orang perokok, walaupun udah nge-vape, habis makan pasti rasa pengen ngerokok. Yeah. Candu rokoknya itu nggak mungkin hilang gitu. Karena kita sekarang gini, kita ngerokok udah bertahun-tahun, nge-vape baru sebulan 2 bulan, bahkan paling lama 1 tahun lah. Untuk menghilangkan ketergantungan nikotin dari yang kita dapat dari rokok itu sendiri kan tetap butuh proses. Kalau nggak diimbangin niat, mau apa? Betul. Inamal a'malu biniat. Nah, itu cocok. Dari kalangan artis juga ada ya. Aku beberapa baca, lihat gitu di IG di mana gitu. Mereka bikin produk sendiri gitu. Kalau artis itu sendiri sebenarnya lebih ke ini sih. Lebih ke brand ambassador. Brand ambassador. Brand ambassador. Mereka setahu saya kebanyakan nggak terjun di bisnis ini hanya sekedar brand ambassador. Penikmat doang ya. Kayak Deddy Corbuzier gitu. Iya, dia boleh dibilang brand ambassadornya gitu. Kalau brewernya ada sendiri memang. Oke. Brewer tuh yang bikin berarti ya. Brewer itu produsen liquid. Produser liquidnya ya. Oke. Peracik liquid. Ini kan berarti tadi udah berapa tahun tuh? 5 tahun. Nggak pengen jadi bikin produk sendiri, jadi brewer sendiri gitu. Dulu udah pernah nyoba, Mas. Oke. Kalau teorinya memang gampang gitu. Oke. Teorinya gampang. Ini sama ini campur, prosesnya seperti ini, dan ternyata prakteknya nggak bisa. Susah gitu. Kenapa? Di langkah mananya yang menurut dengan akhirnya jadi berhentinya di mana? Ya mix bahannya itu. Mix bahan. Di tahapan mix bahan, karena saya terus terang sama sekali nggak ada dasarnya, nggak ada dasar untuk meracik seperti itu gitu. Makanya saya fokuskan saya jadi reseller aja lah di kelas retail aja gitu. Ada asosiasinya nggak yang menyampaikan kabar-kabar gitu? Kalau asosiasi itu dari semua kalangan itu ada. Dari tingkat produsen atau brewer itu sendiri pasti ada asosiasinya. Terus dari kita sebagai reseller itu ada asosiasinya. Bahkan sampai ke vaporista itu juga ada perkumpulannya. Jadi itu manfaatnya sebenarnya untuk persamaan persepsi sih. Contoh dalam hal ini kan MSRP. Harga standar harga jual. Gitu. Ketika itu bisa dikelola dari tingkat brewer sampai tingkat retail, itu harga yang terbentuk di pasaran itu pasti akan stabil. Kalau di vapor sendiri trennya tuh sekarang gimana gitu? Kalau tren untuk di alatnya sendiri ya, dulu hanya beberapa item gitu, beberapa jenis merek gitu kan. Dan kebanyakan yang modelnya seperti ini. Nah, kalau sekarang model seperti ini pun variatif merek itu, pilihan itu udah semakin banyak. Kita aja yang reseller itu sampai bingung harus stok apa itu karena saking banyaknya merek. Dan sekarang yang lebih rame dan lebih banyak dicari yaitu tadi yang model seperti ini. Yang lebih praktis gitu ya. Ini namanya pot gitu. Ini menjual nilai kepraktisan. Jadi gini, vape itu alatnya kan ada 2 jenis. Ini yang device untuk freebase, kalau ini pot system. Kalau cuma 2 jenis ini ya? Ada 2 jenis. Kalau kebanyakan karakter customer di Indonesia itu lebih mencari rasa. Gitu. Lebih mencari rasa. Kalau mencari rasa, saya sarankan pakainya yang device seperti ini, yang pakai baterai yang besar-besar gitu. Jadi resikonya memang agak sedikit ribet. Itu pakai atomizer dan kita harus memaintain koilnya, kapasnya dan lain-lain. Tapi kalau pakai pot, ini cukup simpel. Kalau dirasa udah gosong, ini segini itu dibuang, tinggal beli spare partnya, tinggal diisi liquid, masukin lagi, udah bisa dipakai lagi. Gitu. Berarti ini sampai berapa Mas? Ganti berapa bulan? Kalau standar ya, kurang lebih itu kurang lebihnya itu 1 minggu. Bertahan 1 minggu. Harga cartridge itu juga cukup terjangkau. Sekarang hitung aja lah, 1 hari rokok 25.000. Misalkan
1 minggu, udah terhitung. Ya, 25 kali 6 lah misalkan paling mudah. Iya. Apa? Kalau ini 35.000 kurang lebih ya. Kisaran ada yang mungkin ada yang 40, ada 50 yang lah ya gitu ya. Cartridge-nya ada yang 25.000 macam-macam, taruhlah 35.000 itu bisa tahan 1 minggu. Kalau dari segi liquid itu sendiri itu kalau dulu trennya kan 30 mili, 30 mili dengan nikotin kecil. Kalau sekarang sudah lebih bervariatif dari kemasan itu sendiri, ada yang 15 mili, ada yang 30 mili, dan bahkan paling besar itu 100 mili gitu. Terus jenis kadar nikotinnya itu juga bervariasi gitu kalau sekarang. Karena ya memang kayak kita makan lah ya mungkin ya, vapor. Lebih ke selera. Iya, tawarannya akan banyak banget rasa gitu. Jadi yang membedakan antara kalau di rokok mungkin hanya mint doang ya, mintnya sama, tapi nggak ada yang rasa-rasa yang kalau macem-macem ya. Kalau yang mint itu lebih basicnya ke buah-buahan. Iya. Tapi kalau yang creamy itu lebih ke rasa-rasa makanan lah, mungkin dari martabak ada. Dari roti-rotian ada. Nasi goreng gitu? Nasi goreng sejauh ini belum. Kalau mie goreng ada. Serius ada. Rasa mie goreng itu ada. Cuma sekarang udah nggak produksi. Iya, sampai ke minuman energi juga ada ya? Ada. Susu saya cocok gitu ya. Mungkin di masnya kurang cocok. Mungkin karena saya sukanya susu yang kanan. Iya, yang tit gitu ya. Katanya mau merambah bisnis lain. Kalau bisnis lain sih ada bocoran bisnis apa ini? Kalau bisnis lain itu masih belajar Mas. Jadi awalnya sama kayak di bisnis vape. Itu awalnya coba-coba juga gitu. Saya coba renovasi rumah, itu desain lebih ke desain interior gitu. Itu kok setelah diporongkan sama digarap sendiri kok selisihnya jauh ya. Ada nilai nominal yang cukup signifikan perbedaannya gitu setelah digarap sendiri. Dan saya juga cukup saya yang orang nggak bisa apa-apa, coba otak-atik akhirnya bisa memunculkan ide seperti itu untuk kenapa saya nggak coba bisnis di bidang perkayuan aja ya, desain interior gitu. Akhirnya saya coba produksi sendiri satu lah, buat sendiri gitu loh. Apa produk itu nanti bikin buat vapor dari kayu? Bisa jadi untuk untuk vapor sendiri itu nanti dibikin dari kayu gitu. Bisa ya mungkin ya. Cuma kan tetap harus riset dulu ya, tingkat keamanannya seperti apa, awet atau enggak kan. Saya belum riset sampai situ. Yang jelas saya sementara produksi hanya untuk desain-desain interior seperti hiasan-hiasan lah atau meja-meja kecil lah atau seperti itu, isi-isi rumah gitulah. Udah buka tokonya lagi juga, belum? Sementara baru ada workshop aja. Kalau galeri belum. Kemungkinan di bulan depan. Masih pakai nama Ocean juga apa? Masih pakai nama Ocean. Ocean Wood. Jadi ya buat teman-teman yang pengen ngisi-ngisi rumah gitu ya mungkin ya, ngisi-ngisi daleman gitu. Buat ini mungkin keluarga baru yang baru nikah itu kan lagi seneng-senengnya ngatur dekor. Ya ruangan itu mau dibikin seperti apa, itu bisa konsultasi. Di Ocean Vapor ada IG apa ada akun-akun yang lain? Instagramnya ada untuk vape itu sendiri itu Ocean Vape Banjarkembar, Ocean Vape Pabuaran. Toko utama sendiri itu ada di Jalan Jatisari nomor 4A Banjarkembar. Tepatnya di utara Balai Kemambang, selatannya Rocket Chicken. Kalau yang satunya di Pabuaran itu di Jalan Sunan Ampel, itu dari pertigaan Pabuaran ke timur sekitar 100 meter lah, itu sebelum Indomaret di kiri jalan. Terus untuk usaha dekorasinya itu Ocean Wood. Itu di IG semua? Ada di IG semua. Pribadi ada barangkali ada cewek-cewek yang pengen kalau IG pribadi itu Redita Chandra. Teman-teman sendiri yang di area Purwokerto dan sekitarnya berlimas cakep lah ya. Bisa mampir ke sini main-main. Ya di sini kita belajar bareng lah, karena dunia vape itu sendiri selalu berkembang. Kita nggak ada istilah itu senior atau
pemain baru atau apa, ada yang lebih pinter atau lebih paham atau enggak, itu kita sama-sama belajar. Mungkin perjumpaan kita sampai segini dulu teman-teman. Terima kasih sudah nyimak obrolan kita. Maaf kalau tadi ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tos Jenggo dan Redita Chandra Siwi. See you next.